anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita keistiqomahan dalam pengabdian kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat melalui wasilah ta'lim yang alhamdulillah mudah-mudahan rutin kita laksanakan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga kita haturkan kepada Sahibul Bait Pak Haji Supardi yang sudah menjadi wasilah, menjadi lantaran berjalannya ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar dan kita semua juga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan buka kitab baru sebagai selingan, ya. Daripada kitab tuh nganggur di rumah, nah lemak bawa ke sini kan. Jadi mau pesan guru kami dulu, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri, kamu tuh bukannya belajar dengan aku, cuma ngerewangnya, aku baca kitab. Nah, jadi saya tidak merasa lebih sama sekali. Mohon maaf kalau ada perasaan itu, mohon dibuang, dihilang dari hati, karena itu termasuk penyakit hati ketika kita merasa lebih dari orang lain walaupun kita ada kelebihan. Tidak boleh merasa lebih, karena kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita masing-masing, dan belum tentu yang ngajar lebih takwa. Mohon maaf, belum tentu. Bisa jadi jamaah semua, dan saya yakin itu banyak yang lebih senior dari saya, yang lu sudah haji dari saya, ya, dan juga ada mantan kepala sekolah di tempat saya dulu pernah sekolah, Pak Walija. Jadi kita sebenarnya di sini adalah sama-sama, ya, sama-sama menuntut ilmu Allah. Hanya saya dititipi kelebihan dikit baca kitab, kita terjemah, kita bahas. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan. Kitabnya kitab Iqamatul Hujjah yang disusun oleh Al-Imam Abil Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Kanawi Al-Hindi. Jadi ulama penyusunnya ini berasal dari India. India itu terkenal, Pak. India, Pakistan itu sebenarnya terkenal banyak ulama yang rata-rata ahli hadis. Orang India itu kuat daya hafalnya. Luar biasa. Ya. Nah, ini kitab disusun oleh ulama India. Dan bagian yang akan kita bahas dari kitab ini adalah beliau menjelaskan contoh teladan yang diambil dari para sahabat dan tabi'in yang ibadahnya itu di atas rata-rata. Ya, kan kata Rasul itu kalau kita ingin bahagia, kita harus punya pandangan bahwa dalam masalah dunia kita melihat ke bawah. Masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita, supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, sebaliknya dalam masalah agama, dalam masalah akhirat kita lihat ke atas. An-nadhar man fawqahu fid din. Dalam masalah agama lihat ke atas, lihat orang yang jauh lebih soleh dari kita, supaya kita termotivasi, tertarik, pengen ngikut, pengen ngiring lah, minimal ngiring-ngiring lah ya. Nah, kalau nak sama persis, kalau kita buka nanti bab ini rasanya sulit, ya. Tapi minimal kita ada motivasi untuk bisa meneladani akhlak para salafun saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang nanti akan kita bahas, ya, bagaimana kekuatan ibadah mereka. Namun sebelum itu tadi saya sempat mencatat sore tadi, saya kutip dari kitab Al-Manhajus Sawi yang saya sempat bawa di rumahnya Pak Walija waktu itu, yang warna biru cukup tebal. Ada nasihat dari pengarang Ratibul Haddad yang sudah kita bagikan, zikirnya tinggal diamalkan, ya, kalau ada sempat, ada waktu. Nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa kata beliau tentang ibadah ini? Man lam yastati' aw lam yanshad li fi'lil khairi kullihi. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan seluruh kebaikan, atau kurang giat, kurang semangat untuk melakukannya, ya, agak setengah-setengah hati, ya, nak 100% mungkin tidak bisa full 100%. Fala yanbaghi lahu ayyatruka kullahu. Maka tidak layak bagi dia, bagi kita meninggalkan seluruhnya. Arti kalau tidak pacak 100, separuhnya jadilah. Tidak pacak separuh, seperapat jadilah. Tidak pacak yang mana pacaknya. Jangan sampai tinggal sama sekali. Seperti sekarang, taklim saya alhamdulillah
dengan segala lelahnya, mudah-mudahan lelah yang lillah, ya. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan bukan karena cuma minta alam misalnya kan. Semoga jauh dari niat minta alam seperti itu. Taklim saya hampir tiap malam sekarang, kecuali malam Jumat. Nah, yang bisa ikut seluruh alhamdulillah. Ya. Cak Nasron ya, Panglima Nasron keliling, Doli juga keliling termasuk ya kan. Nah, tapi kalau tidak bisa minimal malam apa yang sanggup. Ya. Dari seluruh taklim yang saya adakan. Jadi kalau tidak pacak galau-galau minimal separuh. Ya, tidak pacak hafal Al-Quran, ya, anak banyak-banyak 30 juz biar jadilah. Nah, itu ya. Tak usah banyak-banyak, 30 juz ya, jadilah. Jangan sampai tidak hafal sama sekali. Atau ya kalau nak dibalik, kalau tidak sanggup 30 juz 30 ya, jadilah. Itu makna ucapan beliau. Ya, jangan sampai tinggal sama sekali. Atau nak excellent-nya, nak sempurnanya, nak perfeksionis istilahnya itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk kita udah datang. Alhamdulillah, kita ni macam-macam suku di sini nih. Lengkap ada galau. Oh, no, Masya Allah ya. Dari Palembang langsung. Ini semangatnya luar biasa. Jadi intinya, kalau pacak galau-galau, silakan. Itu yang memang kita harapkan. Tapi minimal kalau tidak bisa melakukan semua, sebisanya. Ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Jangan sampai tinggal sama sekali. Walaupun hanya 1%, ya, lakukan. Sebisa yang kita lakukan. Karena dalam masalah taat dan maksiat, ya silakan. Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Jadi saya sampai malu juga nih taklim ini. Banyak orang hebat. Ada Syekh Ibnu Hajar, dulu datang Syekh Ibnu Hajar ya. Ada Imam Al-Ghazali, ada Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Wah, ini yang sangat jauh nih. Wong Israel melanting di sini. Masya Allah. Jadi kata ulama itu, dan itu hadis Nabi sebenarnya, yang akhirnya ya banyak disampaikan para ulama kita, dalam masalah ketaatan itu semaksimal mungkin, semampunya. Ya, matastati. Dalam masalah ibadah semampunya. Contohnya, mampu berdiri dalam salat, dan mampu duduk bering. Itu semampunya. Jangan maksudkan diri. Kage oleh nak maksudkan diri, ya karena tidak biasa akhirnya sekaligus berdegup, sudah tuh tinggal selamanya. Nah, itu jangan. Yang harus maksimal, tidak boleh ditawar itu adalah maksiat. Jangan semampunya kalau meninggalkan maksiat. Jangan semampunya, tidak baca, batal itu. Narkoba misalnya secuel jadi tidak baca. Minum seloki misalnya, itu apa, minuman keras, tidak baca, harus tinggal galau. Jadi kalau maksiat tidak boleh ditawar-tawar. Ya, tapi ibadat boleh sesuai kemampuan. Ya. Nah, itu dasar-dasarnya patokan kita. Selanjutnya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bal yaf'alu minhu ma yastati. Hendaklah kita lakukan sesuai kemampuan, wa ma yatayassaru alaih, yang mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Fa innal khair yad'u ba'dahu ba'dan, karena kebaikan itu akan saling panggil. Ya, akan saling panggil yang namanya kebaikan yang kita lakukan itu. Was-saghir minhu yajuru ilal kabir. Yang kecil akan mengajak yang besar. Ya, artinya awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Awalnya mungkin cuma sanggup sedekah 1000 tiap hari. Terasa lemak sedekah itu. Dan terasa lancar rizkinya karena sudah membuktikan janji Rasul, mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad. Harta itu tidak berkurang dengan diinfakkan, dengan sedekahkan. Bahkan bertambah dan bertambah. Bertambah berkahnya, bertambah kenikmatannya, bertambah bahagianya karena bisa berbagi. Bahkan mungkin wujudnya memang harta jadi bertambah karena keberkahan sedekahnya. Lah terasa lemak, naik sedekahnya dari 1000 jadi 5000 dan seterusnya. Sesuai tingkat keimanan masing-masing. Nah, itu as-saghir yajurru ilal ilal kabir. Yang kecil ngajak ke yang besar. Awalnya kecil. Ibarat pepatah tuh, dikit-dikit lama-lama jadi Bukit Indah, ya kan? Rumahnya Pak Haji Supar di Jalan Bukit Indah kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Indahnya tambahan be. Ya. Wal kalil minhu yad'u ilal
apa nih? Ilal katsir, ya. Dan yang sedikit akan mengajak, memanggil ya kepada yang banyak. Itu. Jadi awalnya dikit-dikit dulu. Ibarat tahajud bagi yang belum biasa, jangan langsung berdegup 12 rakaat. Mulai dari 2 dulu. Ini pesan dari guru kami Ustaz Ahmad Syafi'i Yunus yang tadi pagi kalau tidak salah baru kami share ya taklim beliau. Ternyata ya dulu taklimnya tidak pakai siaran langsung seperti ini. Ya, sekarang ya sama-sama ya. Alhamdulillah. Pesan beliau, ya begoyo. Kalau baru nak mulai 2 rakaat be dulu, tidak usah langsung berdegup banyak-banyak itu. Kaget. Ya. Sekali itulah. 2 dulu. Itu rasakan cak sebulan, 2 bulan terasa lemah ya, setahun, tahun kedua baru nambah 5 rakaat. Dikit-dikit baik. Ya, jangan mentang-mentang semangat lah juga kayak biasanya tidak lama yang semangatnya dengar itu. Ya. Karena apa? Wal khairu adat. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Nah, ketika sudah terbiasa akan terasa nikmatnya, disitulah nuntut dewek, minta dewek, ya, nagih dewek. Ibarat orang lapo tuh kecanduan. Nah, kalau kecanduan kebaikan, alhamdulillah. Saya Ibnu Hajar sudah datang. Silakan. Baik, kita ambil contoh dari kitab Iqamatul Hujjah, ini halaman 59 untuk jadi teladan bagi kita. Zikrus sahabah al-mujahidin fil ibadah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kisah tentang para sahabat Nabi yang mujahid, yang giat, yang sungguh-sungguh, yang bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai mereka semua. Contoh yang pertama minhum sahibul haya' wal irfan. Pemilik sifat malu dan irfan. Ini gelar dari Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Dzunnurain, yang punya 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Nuaim Al-Asbahani mengisahkan bahwa Utsman bin Affan ini, kana Utsman yasumud dahra wa yakumul lail illa hajmatan min awwalihi. Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang yasumud dahra. Yasumud dahra itu berarti puasa sepanjang tahun, tiap hari, bukan lagi puasa Daud. Bukan puasa Daud, tapi tiap hari beliau berpuasa. Ada yang sanggup? Mana aku lah pasti tak sanggup. Aku lah pasti tak sanggup. Amalan Utsman bin Affan tiap hari puasa. Maka tidak bisa kita nak mengalahkan sahabat Nabi itu. Tidak bisa. Dari segi apa? Dari segi puasa, dari solat, dari zakat, dari sedekahnya, Masya Allah. Tak baca. Ya. Utsman tiap hari puasa. Siangnya. Padahal di tengah kesibukan beliau seorang bisnismen. Ya, bangsawan, bisnismen, ya, dan khalifah, artinya jadi raja, jadi presiden. Sibuk luar biasa, PRT lagi sibuk. Saking sibuk mundur jadi PRT. Takut kayak dimarah warga, ya. Ngamuk warga mana hari pinter-pinter galau, ya kan. Mana ada urusan RT kati di apa dupan di status. Susah RT kami kan. Saru nemuinya. Ya. Utsman dengan segala kesibukannya, tanggung jawabnya, puasanya tiap hari. Dengar ini merinding karena tak sanggup ngikutinya. Itu siangnya. Malamnya wa yakumul lail. Dan sepanjang malam beliau terbangun qiyamul lail. Salat malam, salat tahajud. Ya, tidurnya illa hajmatan min awalihi, hanya sebentar. Hajmah itu tidur ayam, tidur dengar cuma paling sejam 2 jam. Itu makna hajmah itu. Cuma sekali tidur, artinya dengar sekejap tidurnya cuma. Jangan idak metal ke hajat bah. Jangan dak macam ke mata dengar bah. Itu Utsman. Siangnya puasa setiap hari, kecuali tentu hari-hari yang diharamkan puasa ya. Dan malamnya salat malam sampai subuh. Riwayat lain menyebutkan ibadahnya Utsman bin Affan. Fa idza huwa Utsman bin Affan fa bada'a bi ummil Qur'an. Jadi Utsman bin Affan kalau beliau salat tahajud, salat malam harinya, beliau mulai dengan membaca Ummul Qur'an, suratul Fatihah. Fa qara'a hatta khatamal Qur'an faraka'a wa sajada. Kemudian beliau sudah Al-Fatihah baca surah lain, ya, artinya dari Al-Baqarah sampai khatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat.
Arti witirnya 1 rakaat itu menghotamkan Al-Quran 30 juz. Sanggup? Karena beliau hafiz Al-Quran. Ya. Salah satu penulis wahyu itu adalah Utsman bin Affan. 4 khalifah itu adalah penulis wahyu Rasulullah SAW. Jadi rata-rata adalah hafal Al-Quran. Ada yang sanggup? Mungkin ada yang tidak percaya. Nah, maka di akhir kitab ini pengarang kitab menerangkan, sebelum yang lain bertanya-tanya, kok ada yang seperti itu? Tidak usah heran. Itu masih mending. 1 kali khatam sehari dalam membaca Al-Quran 30 juz. Dan rata-rata dalam sholatnya. Itu yang lebih pakam lagi Ali bin Abi Thalib. Itu 8 kali khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Dan semuanya dikhatamkan dalam Al-Quran. Jangan ngukurnya dengan diri kita. Maka kata orang itu jangan ngukur baju baju di badan orang. Lain kemampuan, lain ini. Jadi jawabannya adalah karena itu bagian dari karomah. Jadi kalau Rasul itu punya mukjizat, Nabi dan Rasul. Nah, wali-wali Allah, sahabat itu wali-wali Allah. Ya, kekasih Allah. Itu punya karomah. Jadi ini mimbabil karomah. Bukan untuk pakaian wong biasa saja kita. Kita awam. Ya, tidak akan sanggup mengikuti ini. Tapi ini untuk jadi motivasi saja. Bagaimana sahabat dulu luar biasa ibadahnya. Ya, maka kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, itu tidak tahu diri. Ya, di antaranya adalah aliran sesat dalam Islam Syiah. Itu yang mencaci maki sahabat. Ya, gitu. Jadi ini min babil karomah. Maka pengarang kitab menerangkan, kok ada yang seperti itu? Bacaan kan tidak masuk akal ya? Bacaan tidak masuk akal. Nah, cuma karena ini termasuk bab karomah, lain cerita. Apa kata pengarang kitab? Wuku'u mithli hadha wa in ustub'ida minal awam. Terjadinya hal ini meskipun jauh dari jangkauan nalarnya orang awam, lakin la yustab'adu dzalika min ahlillahi ta'ala. Tetapi hal ini tidak mustahil terjadi pada ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah di sini maksudnya adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, wali Allah, sahabat Nabi, tabi'in. Itu murid Nabi, murid Rasul. Ya. Tentu luar biasa, beda dengan kita. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, kalau kita runtut, itu ada yang khatam Al-Quran itu 2 bulan. Para sahabat itu. Ada yang sebulan khatam sekali. Ada yang 10 hari. Ada yang 8 hari sekali khatam. Ada yang 7 hari sekali khatam. Ada yang 6 hari sekali khatam 30 juz dalam sholat. Bukan di luar sholat, dalam sholat. Ada yang 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nah, itu mayoritas banyak yang 1 hari sekali khatam. Kalau tabi'in itu diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang paling luar biasa adalah Ali bin Abi Thalib. Itu 8 kali khatam. Ini bab karomah. Ya, bukan untuk awam. Kok bisa? Kata pengarang kitab, fa innahum u'tu min rabbihim quwwatan malakiyah. Karena mereka ini, beliau-beliau yang mulia ini diberikan oleh Allah karunia quwwatan malakiyah, kekuatan malaikat. Malaikat itu tidak kenal capek. Ada yang diciptakan dari awal sampai kiamat kaget berdiri, sampai kiamat berdiri itu. Tidak capek-capek, tidak sengal-sengal. Ya, waktu Rasulullah Isra kan terkenal kisahnya. Ada yang diciptakan sampai dari awal sampai kiamat nanti tugasnya hanya ruku saja. Sampai kiamat dia tak sengal-sengal ruku. Tak pernah protes. La ya'sunallah. Ya, mereka tidak pernah ingkar ya terhadap perintah Allah. Ada yang sujud baik, ada yang i'tidal baik, ada yang duduk tahiyat saja. Itu gaya malaikat. Nah, kemampuan yang dimiliki malaikat ini ya, ibadah tanpa kenal lelah, itu Allah karuniakan juga kepada orang-orang pilihan ahlullah, kekasih Allah tadi. Sehingga mereka khatam Al-Quran sampai sekali, 2 kali, sampai 8 kali seperti Ali bin Abi Thalib. Itu biasa baik. Jadi di luar nalar kita. Mungkin kita tidak nyambung, tapi ini cukup imani, yakini ya, luar biasanya karunia Allah untuk orang-orang yang menjadi orang pilihannya. Ya, kekasih Allah. Wasalu biha ila hadhihi sifat, mereka bisa mencapai hal ini karena karunia Allah. Nah, wasatiyati la yunkiruhu, tidak akan mengingkari hal ini, tidak percaya.
Tak percaya aku, madai. Baca khatam Al-Quran 8 kali. Ya. La yunkiruhu illa man yunkiru sudural karamat wa khawariqal adat. Yang mengingkari hal ini hanyalah orang-orang yang mengingkari sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan berupa karomah dan lain sebagainya. Sama dengan mengingkari mukjizat para nabi juga. Jadi kalau nabi ada mukjizat, wali ada karomah. Dan karomah itu adalah kejadian yang khariqul adat, di luar kebiasaan. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus, api kan sifatnya panas, tapi bisa jadi dingin. Kuasa Allah. Ya, laut merah terbelah. Hitungan manusia berat, sara nak melah laut, tapi kuasa Allah. Ya, laut terbelah. Allah semua, bukan Nabi Musa. Tongkat dilempar itu melantaran Allah, semua yang itu af'al Allah yang membuat itu bisa terjadi. Baik. Itu baru satu kisah Utsman bin Affan. Satu hadis lagi riwayat dari Utsman bin Affan. Kata-kata ini diucapkan oleh istri beliau ketika Utsman bin Affan dikeliling oleh para pemberontak. Jadi Islam ini walaupun pada masa khalifah yang terbaik dalam Islam, yaitu Khulafa Rasyidin, ini zaman kepemimpinan terbaik dalam Islam. Itu sudah mulai terjadi huru-hara. Masa Abu Bakar aman. Tapi masih tetap ada gonjang-ganjing, ada orang yang murtad, ada orang yang enggan bayar zakat dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Umar, luas kejayaan Islam sampai ke mana-mana, ya, sampai ke India, Eropa, Cina, itu pada masa Umar bin Khattab. Tetapi meninggalnya Umar dibunuh saat salat subuh. Nah, saat itu sudah mulai, ya. Jadi orang yang mati dibunuh, mati jahat, itu belum tentu jelek. Itulah syahidnya Umar bin Khattab. Utsman itu pun mati dibunuh pada saat sedang membaca Al-Quran. Dan saat itu Madinah heboh, didatangi para pendemo dari macam-macam, ya, menuntut khalifah untuk mundur. Jadi demo sudah ada sejak zaman dulu. Dan makan korban sahabat Nabi yang mulia, yang hafal Al-Quran, yang Al-Quran dibukukan pada masa beliau. Sehingga Al-Quran, mushaf yang saat ini kita kenal, itu disebut dengan mushaf Utsmani. Diabadikan nama beliau menjadi mushaf Utsmani. Utsman itu ngambil nama Utsman bin Affan, menantu Rasul, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga. Tapi beliau menjadi korban. Bahkan Al-Quran yang sedang beliau baca, ya, pada saat beliau dibunuh itu masih ada percikan darahnya. Dan itu disimpan di museum, diabadikan. Bukti sejarah kejamnya politik. Maka saya tolong dikawal, diingatkan. Saya sampai merinding bahas hal ini. Saya tidak akan masuk ke dalam dunia itu, walaupun saya diseret-seret. Biarlah saya fokus dengan dunia saya saat ini. Majelis, taklim, ya. Siapa yang nak ngurusi umat? Aku balik dari rantau, dari Palembang, lemaklah di Palembang sebenarnya. Balik ke dusun ini, nak ngeluri umat, bukan nak ngelurusi politik. Ya, biarlah yang lain yang ngurusi politik. Aku fokus di sini. Tolong ingatkan, ya, yang senior-senior di sini, kalau saya salah jalan, mungkin kaget tergiur dengan iming-iming dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sudah melamar saya untuk ikut-ikut ke sana. Mudah-mudahan, ya, istiqomah. Tak doanya. Kejam dunia politik. Utsman itu korban politik. Dibunuh oleh pendemo. Nah, yang bunuh itulah diingatkan oleh istrinya, Utsman bin Affan, dan diabadikan dalam kitab ini. Ya, apa kata beliau? Faqalat imra'atu Utsman hina atafu bihi yuriduna qatlah. Istri dari Utsman bin Affan berkata kepada orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan saat itu. Rumahnya dikepung, rumahnya dikelilingi. Sejarah ini mungkin banyak yang kita belum tahu. Lagi-lagi ini kejamnya politik. Rumah beliau dikepung oleh orang-orang yang yuriduna qatlah, ingin membunuh beliau. Jadi bukan cuma demo. Demo yang sudah manas nak bunuh, bukan cuma nak nurunkan, bukan cuma pemakzulan pemerintah, khalifah. Tapi sudah sampai nak bunuh khalifah. Mereka lupa ini murid Nabi, ini mantu Nabi, ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Lupa yang bunuh waktu itu. Yang lagi demo waktu itu lupa. Yuriduna qatlah, nak bunuh Utsman, Masya Allah. Nauzubillah. Ya, diingatkan oleh istri beliau. In taqtuluh,
Au tatsruku, jika kalian membunuhnya atau membiarkannya. Ingat oleh kalian, fa innahu kana yuhyil lail kullah. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi. Ya, orang yang yuhyil lail kullah, yang semalaman dia tidak tidur. Yuhyil lail kullah. Semalam-malaman dia tidak tidur, menghidupkan malam. Dan semalam-malaman itu ya, fi rak'atin, dia hanya mengerjakan salat 1 rakaat. Ia jama'u fiha al-Quran, dia baca seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya tadi. Orang yang mak itu nak kamu bunuh, salah apa dia? Cuma olehlah gelap hati. Ya, tidak dengar lagi nasihat. Masih dibunuh Utsman bin Affan. Nah, disitulah mulai awal huru-hara. Ya. Gonjang-ganjing, terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Sampai manari. Ribut bayi nak bubala memang. Itu contoh pertama. Yang kedua. Wa minhum an-natiq bil haqq was-shawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah. Ibnu Katsir ini penyusun kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan beliau juga seorang sejarawan. Dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau meriwayatkan tentang bagaimana hebatnya ibadah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau dalam riwayatnya? Kana yusalli bin nas al-isya. Umar bin Khattab kalau malam ya ikut salat berjamaah, salat Isya berjamaah dengan para sahabat lain di Masjid Nabawi. Karena waktu itu pusat pemerintahan ada di Madinah. Jadi khalifah ada di Madinah dan khalifah pasti adalah imam salat. Nah, itulah bedanya zaman dulu. Siapapun rajanya itu pasti imam salat, dialah yang khatib. Bukan cuma pemimpin negara tapi juga pemimpin agama. Nah, beda dengan khalifah pemimpin kita zaman ini. Ya. Rata-rata tidak sanggup. Ya, jarang. Maka kami ngobrol dengan Pak Kiai Balian, ya, guru kami beberapa minggu yang lalu, khusus Ujung Tanjung beliau waktu itu ngomong. Tapi beliau ingin buat juga untuk Sebanyuasin kalau bisa. Karena kedudukan beliau sebagai ketua MUI mungkin bisa membicarakan hal itu dengan pemerintah, bisa memberikan saran kepada pemerintah. Khusus Ujung Tanjung kata beliau waktu itu. Siapa nak nyalon kades di Ujung Tanjung, ya, ke depannya harus baca imam. Harus baca khutbah. Saya yakin beliau inspirasinya dari khalifah-khalifah zaman dulu. Yang namanya pemimpin harus siap semua. Bukan cuma ngurusi BLT, tapi juga ngurusi imam salat. Baca imam, baca khutbah. Ya, gitu. Baca gelu. Gitu. Makanya alhamdulillah Panglima Nasron gitu kan. Pak RT aktif di majelis. Mudah-mudahan ya. Jadi memang layak jadi PRT. Kabarnya nyalon kades Tanjung Beringin kayak gitu kan. Oh. Iya. Itu. Jadi memang harus ada kemampuan, ya, ada ilmu kepemimpinan dan juga ilmu agama. Agama tadi untuk jadi rem, ya, untuk jadi rem. Kalau tidak benar, nah ingat, malu ya. Aku ni pacak ngaji, aku ni galak khutbah, aku ni galak ceramah, malu kalau tidak benar. Nah, itu jadi pengingat, jadi rem. Sama cak kita pakai peci, ini rem ini nih. Kalau nak masuk ke tempat tak benar, ingat pakai peci ya. Pakai peci putih boleh kan? Nah, ingat janggutlah putih, ingat rambutlah putih ya kan? Ingat status sebagai santri, ingat status sebagai mahasiswa UIN ya kan? Dek ya, malu ya. Nah, itu jadi rem. Jadi rem. Jadi Umar bin Khattab, beliau salat Isya dan beliau jadi imam. Nah, sudah salat Isya, summa yadkhulu baitah. Ya, sudah selesai salat Isya, beliau pulang ke rumah. Tidak ada nongkrong kemana-mana. Kita sudah sembahyang Isya, jalan ke mall ya kan. Duduk di pelantar main gap sampai dalu. Akhirnya subuh kesiangan. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Tiap malam ya rungau. Iya. Jadi beliau sudah sholat Isya berjamaah, tentu beliau jadi imam, balik ke rumah. Ya. Nah, sudah balik ke rumah, apa gawe? Bukan tidur. Apa yang beliau lakukan? Thumma yadkhulu baitah fala yazalu yusalli ila al-fajri. Balik ke rumah, sudah sembahyang Isya di masjid tadi, balik ke rumah, ya, beliau sholat sunnah sampai fajar. Bukan tidur, bukan nonton TV, bukan main HP. Ya, walaupun HP mungkin ada zaman itu, saya pikir dan saya sangat yakin Umar tidak akan sibuk main HP, cak gitu ya kan? Tidak tergoda, karena lebih nikmat ibadah. Dalam pandangan orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, itu lemaklah ibadah. Bagi yang senang main, ya senang lemaklah main, ya kan?
Ini tergantung tingkat keimanan masing-masing. Ya, cara Umar balik ke rumah sudah sembahyang Isya, sembahyang sampai subuh. Pas subuh ke masjid, salat subuh berjamaah, jadi imam lagi. Begitu. Nah, ini kisah dua sahabat. Wa mata hatta sadada shaum, dan sampai meninggalnya beliau rajin puasa juga. Puasa tiap hari juga sama Cak tadi Utsman bin Affan. Masya Allah. Merinding ya? Mana aku merinding? Karena Saro nak ngerinda kau ni. Saro nak ngikuti, Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, jingok ke atas itu. Ya. Dalam masalah agama, jingok ke atas. Jingok yang lebih soleh dari kita. Jadi dengan melihat yang seperti ini, kalau kita merasa hebat dengan amal kita, jauh, kecil. Siapa yang sanggup sholat sampai fajar itu? Tak setiduan. Tak kepor. Jadi masih jauh. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang nak ditanyakan? Ini kitab selingan, Pak. Ya. Baru 2 sahabat kita bahas. Oh, sambil dia sambil. Malam minggu itu pasti dia Insyaallah. Minggu ini atau minggu depan? Minggu esok ini. Langsung lah ya. Oke, siap insyaallah. Nah, kita ada timnya. Nah. Oke, kita contoh ketiga. Banyaknya. Tadi Umar ini anaknya. Jadi kalau baknya soleh, insya Allah nurun ke anak. Ma fil aba, fil abna. Itu pepatah Arab ya. Kalau uji orang Barat apa? Bahasa Inggrisnya lupa aku. Cuma artinya itu apel itu tidak jauh dari pohonnya. Buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan pepatah orang Barat. Ya, artinya tadi itu. Lebih kurang sama. Ma fil aba, fil abna. Pengen punya anak yang soleh, ya baknya harus soleh dulu. Walaupun ada anak yang soleh, walaupun bak tidak soleh itu ada. Cuma agak jarang-jarang. Ya, jarang. Tapi rata-rata nurun tabiat orang tua ke anak. Nah. Umar punya anak luar biasa, soleh-soleh semua. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Bagaimana ibadahnya Umar? Kita ringkas saja. Kalau riwayatnya panjang-panjang ini, kita ambil intinya baik. Dari Nafi, bahwa Ibnu Umar itu kana yuhyil lail salatan, beliau salat tahajud semalam-malaman. Nah, setelah sudah banyak salat malamnya boleh berapa rakaat, karena beliau ini tiap malam 1000 rakaat salat sunnah ya. 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita salat 5 waktu cuma 17 rakaat. Ditambah qabliyah ba'diyah 22 rakaat. 17 tambah 22, tambah tahajud 12, tambah duha 8. Nah, tambah tahiyatul masjid, tambah sunnah wudu. Kita gawe ke galo, belum sampai 1000 itu. 100 pun belum kan? Ya. Nah, beliau ini tiap malam salat sunnahnya 1000 rakaat. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Dan beliau ini, Abdullah bin Umar ini digadang-gadang menjadi pengganti bapaknya. Tapi Umar tidak galak, cukup aku yang jadi khalifah, anakku jangan. Jadi beliau tidak ingin kalau cak itu kan keragapan kan, anak itu menjadi penerus kita jadi pejabat itu kan. Nah, beliau enggak. Jadi ini cara Umar tuh bagus. Kalau bagus dia, kalau jahat cukup jahat di Umar. Anaknya enggak usah. Gawe lain be. Jarang seperti itu. Kalau kita kan, mana aku jadi raja, anakku harus jadi raja juga ada ya. Lemak jadi raja tadi. Ya, lemak apa? Banyaklah lemaknya tu kan. Kemudian beliau bertanya, sudah sholat lah ratusan rakaatnya kepada sahabatnya, summa yaqul ya Nafi, kepada muridnya Nafi ini ya, asharna, la sahur belum? La sholat ratusan rakaat, nanyo, sahur belum? Bu, belum. Ya, dijawab oleh muridnya Nafi, ya, belum. Fa yaqul la fayu'awidu sholat. Setelah itu, karena belum masuk sahur, beliau sholat lagi. Sumaya kuliah Nabi asharna, bertanya lagi kepada Nabi, udah sahur belum? Ya, udah tiba waktu sahur atau belum?
Ya, fayaqul na'am. Yo, sudah tiba waktu sahur. Nah, ketika sudah tiba waktu sahur, berarti kira-kira jam 3 jam 4, apa yang beliau lakukan? Thumma fayaq'udu wa yastaghfirullah wa yad'u ila subhi. Kemudian beliau duduk, tidak salat lagi, stop salatnya ketika sudah tiba waktu sahur. Kira-kira jam 3 jam 4 itu beliau tidak lagi salat sunnah, duduk, ya. Apa yang beliau lakukan waktu duduk tadi? Yastaghfirullah wa yad'u ila subhi. Gawe baca istighfar. Istighfar dari jam 3 sampai tiba waktu subuh. Sudah istighfar, berdoa. Alang kepanjang doa man sampai waktu subuh itu. Jadi kira-kira dari jam 3 ke subuh sekarang jam 5 kurang seperempat lah ya. Artinya 2 jaman itu. Gawenya istighfar, zikir, istighfar dan berdoa. Karena memang ada ayat, ya. Orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah itu wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur gawe mereka adalah beristighfar kepada Allah. Maka istighfar itu sunnah diperbanyak waktu sahur. Jadi kalau nak sholat sunnah taubat di waktu sahur, waktu fajar itu saat yang paling tepat ya untuk memperbanyak istighfar dan sholat taubat. Masya Allah. Nah, satu lagi dari tentang Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Dari Nafi juga, dari murid beliau. Anna bin Umar, bahwa Ibnu Umar ini, kana idza fatathu salatul isya fi jama'atin. Apabila beliau ketinggalan salat berjamaah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab kalau karena sesuatu hal, karena uzur beliau akhirnya lewat, ketinggalan salat isya berjamaah. Maka beliau menyesal sesesal-sesalnya, nyesel nian. Ya, nyesel banget. Ya, kalau uji gitu nyesel banget, nyesel nian. Ya, bukan nyesal-nyesal we. Dan tanda penyesalannya apa yang beliau lakukan? Ahya baqiyata lailatihi, maka beliau ya tidak tidur semalam-malaman itu dan melaksanakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya sampai tiba waktu subuh. Tidak lagi ngerikin jumlah rakaat, pokoknya 2 rakaat salam, berdiri terus sampai tiba waktu subuh. Kok bisa tidak capek ya? Kok bisa tidak sengal? Nah, itulah iman, ya. Kalau sudah sampai pada makom itu tidak terasa capek lagi. Mereka diberikan Allah karunia apa tadi? Kuwatan malakiyah, kekuatan malaikat. Malaikat itu kan tidak punya nafsu. Karena dia tidak punya nafsu, maka tidak ada terasa capek. Jadi orang-orang yang sudah level itu, level wali Allah, ya, mereka bukan tidak punya nafsu, tapi nafsunya sudah dikekangnya, sudah dikendalikannya. Sehingga tidak lagi terasa capek ibadah yang sebanyak itu. Ya. Nah, ini untuk contoh saja, untuk pembanding bahwa kita belum ada apa-apanya dibanding sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, 3 contoh ini dulu kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Baik, ada nak ditanyakan? Atau ada yang nak testimoni? Oh, pernah melakukan hal yang sama. Allah. Oke, satu lagi. Kitabnya dibawa 2. Ustaz Solihun juga nak nganyari kitab barunya kan. Sarhus Sudur. Boleh kan tuh? Sarhus Sudur. Tapi yang masuk di yang itu. Ya. Sama. Cuma warnanya hitam. Tapi itu anyar. Ini lah lama nih. Ini belinya tanggal berapa? Ini yang kalau Roma yang nyarnya Tahu cuma itu udah nabi salat. Pakai PRT lah, dikasih PRT lagi. Halaman 37. Kemarin tuh terakhir sampai kita bahas hadis zahaba safwud dunya falam yabqa ilal kadar. Telah pergi pembersih dunia, maksudnya meninggal orang-orang baik, berarti yang tinggal
Nah, yang kotor-kotor baik, yang jahat-jahat baik. Nah, di saat hanya tinggal yang jahat, saat itulah kiamat akan tiba. Jadi selama dunia ini masih ada yang ngucap Allah, 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 masih ada yang zikir, masih ada yang sholat jamaah di masjid, masih ada yang ta'lim kayak gitu. Insya Allah kiamat belum tiba. Nah, jadi kita ini dengan ta'lim seperti ini, insya Allah memperlambat datangnya kiamat sebenarnya. Ya. Karena kiamat akan terjadi ketika hanya al-qadar. Yang tinggal hanya kadar. Kadar itu artinya yang buruk. Ya, yang buruk. Yang jahat kali yang tinggal. Kita lanjutkan. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wal Mirwazi an Taus qala la yahruzu dinal mar'i illa hufratuhu. Tidak akan menjaga agama seseorang kecuali lubang kuburnya. Artinya maksudnya selama kita hidup pasti akan ada ujian-ujian keimanan kita. Ujian agama kita untuk ngetes kuatnya nida agama kita. Macam-macam. Diuji dengan betino, ya kan? Apalagi yang lincah-lincah, yang hobi berjalan kemana-mana, itu siap-siap ujian. Anas ya, galak nyetel kan sebagai wong Honda, ya kan? Itu banyak ujiannya tuh Nas. Ya. Puber kedua itu ujian. Jadi selama kita hidup siap-siap ujian. Kalau tak galak diuji lagi, hufrah, masuklah dalam lubang kubur. Tak akan lagi ada ujian. Tak katik cewek nak ngoda tak katik. Katik kawan nak ngajak berjudi ya. Katik yang nak ngajak narkoba katik. Nah, jadi bagi seorang mukmin ya, yang menyelamatkannya justru lubang kubur. Karena ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, ke alam barzah, ujian tadi tak katik. Ya, tinggal dia menikmati nikmat kubur. Nah, bagi orang beriman. Yang tak beriman, rengkoh dalam kubur itu. Bukan nikmat ya. Nah, jadi bagi orang beriman, kematian itu tidak menakutkan. Intinya seperti itu. Justru dapat nikmat di dalam kuburnya, di alam barzahnya. Nah, tinggal kita, makanya kita berupaya ikhtiar, belajar siang malam, ibadah siang malam, niat ningkatkan kualitas iman, ilmu, amal kita supaya kita dapat nikmat kayak di kubur. Ya. Ya, dapat nikmat. Ya, itu harapan kita. Jangan sama dengan yang lain. Anar Rabi ibni Khaytham qal ma min ghaibin yantaziruhul mu'min khairun lahu minal maut. Jadi yang paling ditunggu-tunggu dari barang yang gaib, ya, yang tidak kelihatan mata, itu yang paling ditunggu oleh seorang mukmin adalah kematian. Ya. Karena dengan kematian dia akan berjumpa dengan kekasih dengan Allah Subhanahu wa taala. An Malik bin Maghul qal balaghani anna awwala sururin. Telah sampai kepada beliau bahwa yang pertama kali kebahagiaan yang dirasakan ya oleh seorang mukmin, yadkhulu alal mu'min al-maut. Jadi bagi seorang mukmin kebahagiaan yang paling dia rasakan, yang paling ditunggu-tunggunya, yang paling dinanti-nantinya adalah kematian itu sendiri. Maka orang-orang yang mujahid fisabilillah tidak takut mati itu. Ya. Tidak takut mati, senyum mati walaupun kena kapak, kena tembak, ya, kena tujak, kena panah. Ya, lihatlah kisah-kisah para pejuang Islam itu. Para panglima besar Islam ketika jihad fisabilillah, mati senyum enggak loh. Bahagia karena mereka ketika misalnya anak panah terkena ke tubuh mereka, itu surga sudah diperlihatkan kepada mereka. Saat itu. Mana nak takut, mana nak sakit, tidak terasa. Ya. Dan surga diperlihatkan, bidadari lah ngawai-ngawai. Bidadari ngawai, tenang wae. Cepat. Jadi makin cepat mati, mereka makin senang. Bidadari lah nunggu. Mana nak terasa sakit? Ya kan? Cak balik ke rumah, anak bini lah nunggu. Bukan main kan? Ngebut. Ya. Jadi ampere itu 150, tinggal sisa siko lagi, sebatang lagi. Nak nyingok orang yang kita kasihi. Ya, setelah lama terpisah, setelah lama tak jumpa. Kan kita merantau di dunia ini. Mati itu balik ke rumah. Ngapa nak takut balik ke rumah? Senang lades balik ke rumah itu. Nah, ini yang paham hakikat. Yang tak ngerti hakikat, lain pendapat dia kan. Gitu. Tapi bukan nyuruh kamu nak matilah cepat-cepat, tidak. Ketika saat itu tiba kita tidak takut. Itu maksudnya ya. Kita salah paham, laju lesu begini ya. Tidak, bukan itu maksud kita belajar bab mati ini.
Ya, tidak ada niat supaya jadi lesu, malas, penyungkan, bukan. Ketika saatnya tiba, kita tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, asyaddu hubban lillah. Karena sangat cinta kepada Allah, maka rindu dengan sang kekasih, balik senang, bahagia. Nah, ngapa wong mukmin itu senang meninggal? Lima yara min karamatillahi wa thawabihi. Karena dia sudah melihat kemuliaan yang Allah berikan untuk dirinya dan sudah melihat pahala yang Allah berikan untuknya. Di dunia kan kita cuma sengal beramal. Ya, tak terasa pahala solat tu apa, pahala majlis ini apa, belum tak terjengok gitu. Paling yang terjengok tu ya hidangan dari tuan rumah ni lah. Itu yang pasti. Tapi ini kan juga pahala sebenarnya. Ya dah. Pahala yang Allah segerakan, Allah gerakkan nanti Pak Haji Supar untuk nampung gitu malam hari ini, disiapkannya lagi ya kan, luar biasa. Ini pahala yang disegerakan. Ini baru 0,01% sebenarnya dari yang aslinya. Ya. Nah, yang 0,1% lagi lemak, ya kan, makan mangke, ya, makan jeruk, makan pisang, misalnya kan, minum teh, ya. Itulah lemak. Apalagi 100%. Ingat, kenikmatan dunia itu cuma 1% berbagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Dalam hadis Muslim disebutkan lillahi mi'atu rahmah. Allah punya 100 rahmat. 100 rahmat Allah. Nah, baru sikok yang dibagikan di dunia ini. Baru satu. Dan itu berbagi dengan seluruh manusia yang ada. Mukmin, kafir, bagi rata. Ya, manusia, binatang, jin, malaikat, bagi rata yang sikok tadi. Bayangkan, sikok 1% ya, cara nyebutnya 1% nikmat Allah yang 100 itu dibagikan di dunia dan dibagi rata seluruh makhluk Allah. Tapi latar selemak. Lemak berbini, lemak beleki, ya kan? Lemak tak berbini tu. Aku tak nak mana si kameramen gitu pada Oli tu nak. Dia cepat beleki dia tu. Berbini maksudnya kan. Lemak berbini tu. Ya? Hengki ya? Iya. Aku nak nunggu bidadari. Kalau pacak bidadari dunia akhirat dapat kalau, ya kan? Iya, amin. Jadi ini baru persekot. Di akhirat gage full 100%. Jadi 100 nikmat Allah, rahmat Allah, satu di dunia, itu bagi rata seluruhnya. Orang kafir pun dapat dari 1% tadi. Nah, yang fullnya 99, ya, itu hanya untuk orang mukmin yang masuk surga. Bayangkan. Maka wajar kalau nikmat surga itu, kata Rasul, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di dalam ya. Duren ada di akhirat. Di dunia kita lah makan duren. Belum ada bandingan. Duren di tubuh ini banyak diperam, tawar, rusak, jarang yang manis. Man kena budi ke? Di akhirat jauh luar biasa, ya. Dan tak kenal musim. Tak kenal musim. Ya. Belum lagi di dunia banyak pantangan tubuh ini. Yang darah tinggi tak pacak makan durian. Di akhirat, di surga itu kaget, tak katik lagi pantang-pantangan. Nak makan apa ada gitu. Tak katik lagi penyakit. Corona tak katik di akhirat. Di dunia ni lah corona. Ya tenang weh. Cepat-cepatlah ke akhirat. InsyaAllah corona tak katik sana. Masya-Allah. Terakhir, laisa lil mu'min rahatun duna liqa'illah. Bagi orang mukmin ya tidak ada istirahat kecuali berjumpa dengan Allah. Itulah berupa istirahat. Jadi kita di dunia ini tempat sibuk beramal. Sibuk beramal, sibuk belajar tadi juga untuk diamalkan, bukan cuma belajar kan? Nah, itu kesibukan kita. Jadi tidak boleh lelah. Pokoknya siang malam ya, belajar, beramal, ikhlaskan amal, ya ikhlaskan belajar. Nah, itu bekal kita untuk di akhirat. Kapan istirahat? Lah mati berbaca istirahat. Jadi bukan tempat bersantai di dunia ini bagi kita orang beriman. Sembahyang, ibadah, ya sedekah, puasa, itulah amal kita. Contohlah yang tadi sahabat yang kita sudah bahas. Ya. Utsman, Umar, Abdullah bin Umar. Dan nanti insyaallah akan kita bahas di
episode berikutnya insyaallah ya. Tunggu tanggal tayangnya. Oh. Ya, insyaallah. Baik, ini saja taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Sebelumnya ada yang nak ditanyakan? Saya sepi pertanyaan malam ini oleh dengar kisah yang hebat-hebat itu. Merinding nak itu yang ngikut itu. Iya. 1% belum. Kita baru qabliyah ba'diyah. Itu begadang tinggal. Wajib begadang tinggal. Ya. Sahabat Nabi semalam-malaman sembahyang baik-baik. Allahu akbar. Baik, Mandagati kita cukup. Ya, silakan. Aku kan dari awalnya nak tahu. Oh. Cara nebuk tengah Cara nebuk tengah. Masya Allah. Masa petang hari baru jam 8. Macet ya. Macet. Oh, di semua ada. Grid di semua. Masya. Alhamdulillah. Baik, cukup mungkin ya malam hari ini. Mungkin efek dari kisah tadilah. Jadi kata pertanyaan biasanya agak banyak pertanyaan ya. Mudah-mudahan manfaat taklim kita hari ini dan kisah-kisah kehebatan, kesungguhan para sahabat Nabi, murid Nabi yang tadi kita bahas mudah-mudahan menginspirasi kita dan untuk bisa beramal lebih giat lagi, dan juga untuk kita yang sudah beramal jangan jadikan itu alasan untuk sombong, karena ternyata dibanding sahabat saja kita masih jauh amal kita. Ya, jadi yang sudah rajin jangan jadi bangga, yang dikit juga jangan lesu ya. Contoh sahabat-sahabat tadi bagaimana luar biasanya ibadah mereka. Mudah-mudahan dengan mengisahkan kisah-kisah orang soleh itu menjadi ibroh, pelajaran bagi kita untuk bisa meneladani mereka semua. Ya, insyaallah. Minallahumma amin. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi awladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birruhum. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء لا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.